Penemuan potongan tubuh manusia dalam kantong plastik di Sungai Kretek, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggemparkan warga. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga potongan tubuh ini merupakan korban mutilasi. Potongan tubuh manusia ditemukan dalam kantong plastik di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang oleh warga yang hendak memancing. Potongan tubuh itu adalah tangan kanan dan tangan kiri, potongan tulang dan potongan daging. Polisi yang datang menyusuri sekitar lokasi penemuan untuk mencari petunjuk dan sisa potongan tubuh lainnya. Dari pemeriksaan awal diketahui pada bagian jari tangan kanan dan kiri dalam kondisi telah terpotong pada ruas jari bagian atas. Ini masih kita dalami, ya, karena belum ada titik terang. Kita kirim dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah karena mungkin akan kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Untuk mengetahui jenis kelamin dan identitas korban diduga mutilasi ini, potongan tubuh korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk pengambilan sampel DNA. Komplotan begal sadis di Palembang diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menabrak motor korban sambil membawa senjata tajam. Dua remaja ini menjadi sasaran komplotan begal saat di Jalan Seduduk Putih, Ilir Timur 3, Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku sengaja menabrakkan motornya ke motor korban dan mengacungkan senjata tajam. Pelaku berhasil merampas motor karena korban lari menyelamatkan diri. Setelah kejadian tersebut, korban segera melaporkan ke polisi. Berdasarkan rekaman CCTV, tim Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus salah seorang pelaku, Yusri, 20 tahun. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya juga berhasil menangkap teman Yusri, yakni Agus dan Bintang. Kepada polisi, para pelaku mengakui perbuatannya dengan melakukan pembegalan di beberapa lokasi. Sebagai barang bukti, polisi menyita 2 pedang yang digunakan saat beraksi. Tahu viral? Tahu, Pak. Nah, yang viral itu jadi kita yang ikut jatuh motor kan? Iya, yang itu. Peran kita joki. Joki motor, Pak. Motor apa yang diambil tuh? Motor Scoopy warna merah, Pak. Scoopy warna merah. Terus dapat bagian berapa? 500.000 juga, Pak. 500.000. Jadi beda-beda rombongan. Beda-beda rombongan. Jatanras berhasil mengamankan 3 orang pelaku begal yang merupakan juga pelaku 365 atau curas yang sadis karena menggunakan senjata tajam pada saat melakukan aksinya. Kemudian kejadian ini juga viral di media sosial sehingga meresahkan masyarakat di khusus. Para pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Kan dapat HP dia yang minta Sakit hati, cintanya diputuskan, seorang pemuda di Jakarta tega membunuh sang mantan kekasih. Pelaku bahkan sudah merencanakan pembunuhan itu dengan dibantu 2 temannya, lalu membuang jasad sang mantan kekasih di Kali Cikeas, Kota Bekasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai pencurian di Ciracas, Jakarta Timur. 3 pelaku ditangkap di mana 1 diantaranya merupakan mantan kekasih korban yang juga otak dari pembunuhan ini. Pelaku mengajak 2 temannya untuk membunuh korban lantaran sakit hati cintanya diputuskan. Selain itu, pelaku juga merampas barang berharga milik korban. Korban dihabisi usai berhubungan badan di kamar kosong sebuah toko bangunan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.
Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke Kali Cikeas, Kota Bekasi. Bahwanya ada kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku utama sebelum menghabisi daripada nyawa korban, yaitu ada niatan ya membuat janjian dulu untuk ketemu ya di suatu tempat ya, tepatnya di depan akuarium pemadam Ciracas. Mereka sudah membuat janji ya. Kemudian pada saat korban datang, ini kemudian dijemput oleh tersangka AM sesuai dengan perjanjian. Kemudian mereka melakukan hubungan di TKP, yaitu di toko bangunan Jalan Ciracas Raya. Ini ada kamar kosong di situ yang digunakan pelaku untuk berhubungan badan dulu. Kemudian setelah itu korban merasa kaget karena di dalam kamar ternyata ada 2 orang laki-laki lain ya, yang ternyata sudah dipersiapkan oleh pelaku utama ya untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, jasad wanita muda ditemukan di Kali Cikeas, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama AM, 16 tahun, warga Ciracas, Jakarta Timur. Keluarga korban syok lantaran tidak percaya anak perempuan mereka meninggal dengan cara yang tragis. Sementara itu, toko bangunan di Jalan Ciracas Raya yang menjadi lokasi pembunuhan AM masih terpasang garis polisi. Para pegawai tidak menyangka jika salah satu rekan mereka ternyata pelaku pembunuhan dan menjadikan salah satu kamar untuk tempat eksekusi. Misteri tewasnya wanita yang jasadnya ditutup bantal di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban ternyata meregang nyawa di tangan suami sirinya yang cemburu dan merasa dihina saat terlibat cekcok. Usai sudah pelarian Asif Junaidi, pria 37 tahun si pembunuh istri siri. Warga Kedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo ini ditangkap saat bersembunyi di sebuah masjid di kawasan kota Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi dan mengaku pernah menjadi wartawan sebuah media online ini membunuh istri-istrinya, Suwarsi 39 tahun karena cemburu dan merasa dihina saat terlibat cekcok. Saya terus waktu itu spontan saja Pak, karena saya ada melihat sesuatu di dadanya Pak Tua. Apa itu? Kayak hitam. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku membunuh korban dengan sadis. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, ponsel, uang tunai, kartu ATM milik korban termasuk bantal yang digunakan untuk menghabisi korban. Karena cekcok, kemudian juga yang kedua bahwasanya pelaku ini pencemburu, jadi sangat cemburu kepada istri-istrinya seperti itu. Jadi istri-istrinya dia pelaku cemburu, kemudian juga ada cekcok, kemudian timbul kejadian tersebut. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sidoarjo. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis terkait pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Suwarsi 39 tahun warga desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas oleh keluarga di dalam kamar rumahnya. Jasad korban terbaring di tempat tidur, tertutup selimut dan bantal. Sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, Sabtu siang. Diduga kuat wanita berusia sekitar 30 tahun ini merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka bekas jeratan di lehernya. Warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Green Lake City, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten dikejutkan dengan penemuan jasad wanita. Posisi jasad berada di pinggir jalan pintu keluar tol Karangtengah dan tertutup pagar pembatas jalan.
Jasad wanita tanpa identitas yang diperkirakan berusia 30 tahun diduga merupakan korban pembunuhan lantaran terdapat luka bekas jeratan di leher. Pertama dari masyarakat yaitu yang lewat, jadi kita bersama Bina Mas Babinsa itu cek lokasi, ternyata dilihat ya ada satu orang mayat, ini itu jenis kelaminnya kita dari fisik lihat kita belum berani dekat, dari jauh itu perempuan. Polres Metro Karangtengah Kota yang tiba di lokasi mengolah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Belum ada keterangan dari polisi terkait penemuan jasad diduga korban pembunuhan ini. Lima pelaku penembakan istri tentara di Semarang, Jawa Tengah ditangkap. 4 pelaku merupakan suruhan suami korban yang mendalangi percobaan pembunuhan ini demi sang kekasih gelap. Inilah 5 tersangka percobaan pembunuhan terhadap Rina Wulandari, istri anggota TNI di Kota Semarang, Jawa Tengah. 4 orang merupakan eksekutor lapangan, sementara 1 lainnya merupakan penyedia senjata api rakitan. Dari hasil penyelidikan tim gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro, komplotan ini dibayar oleh suami korban, yakni Kopda Muslimin, untuk menghabisi nyawa istrinya. Motif sang suami ingin membunuh sang istri lantaran asmara, yakni tengah menjalin hubungan dengan wanita lain. Para eksekutor dijanjikan bayaran senilai 120 juta rupiah. Di mana 2 orang mengikuti daripada korban pada saat korban menjemput daripada anaknya, dilakukan eksekutor oleh saudara Babi sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter, dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Jadi tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi 2 proyektil kita amankan. Polisi dan TNI kini memburu Kopda Muslimin yang kabur usai mengantar istrinya yang terluka tembak ke rumah sakit. Aparat mengimbau agar Kopda Muslimin segera menyerahkan diri. Sementara 5 pelaku yakni Sugiono, Ponco Aji Nugroho, Agus Santoso, Supriyono sebagai eksekutor. Sedangkan Dwi Sulistyo sebagai penyedia senjata api dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.